Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang materi keuangan yang selanjutnya setelah aktiva tetap, yaitu long term liabilities atau kewajiban jangka panjang. Oke, jadi kewajiban jangka panjang sendiri itu ada beberapa jenis ya untuk utang-utangnya ya. Sedangkan pengertiannya sendiri, utang jangka panjang itu adalah hutang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset tidak lancar yang ada atau dengan menimbulkan kewajiban jangka panjang lainnya atau dengan mengalihkan menjadi modal saham. Nah, perlu diketahui kita sudah belajar tentang long term liabilities itu biasanya adalah utang bank. Tuh. Namun di sini dijabarkan selain utang bank itu ada jenis utang jangka panjang lainnya, yaitu yang pertama adalah utang wesel jangka panjang, dimana di sini ini seperti halnya yang sudah kita pelajari di kelas 2 kemarin, yaitu ada utang wesel dan ada utang wesel. Jadi maksudnya wesel atau surat wesel itu perjanjian utang antara kreditur dan debitur, di mana ada perantara bank untuk pembuatan surat weselnya, dan juga ada jenis yang berbunga dan tidak berbunga untuk wesel. Terus yang kedua ada utang obligasi atau bond ya, ini bond payable nama lainnya. Obligasi sendiri itu adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk bukti meminjamkan uang kepada kreditur dan memiliki jangka waktu yang lama lebih dari 1 tahun. Itu adalah bond payable atau utang obligasi. Yang selanjutnya adalah utang hipotek atau mortgage payable. Ini adalah pinjaman yang harus dijamin dengan aset tetap tidak bergerak. Di dalam perjanjian utang hipotek, aset tetap yang dijadikan jaminan jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya. Jadi intinya kalau yang hipotek ini biasanya adalah tanah ya, jadi jaminannya untuk meminjam uang dan memiliki jangka waktu yang cukup lama tuh. Selanjutnya utang bersyarat. Jadi yang terakhir ini adalah utang bersyarat atau contingent liabilities. Utang bersyarat ini adalah kewajiban yang memungkinkan kemungkinan timbulnya tergantung terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya ada pula beberapa resiko utang jangka panjang. Jadi resiko utang jangka panjang itu yang pertama adalah resiko yang diterima semakin besar seiring dengan semakin lama jangka waktu pada pinjaman dana dan pelunasannya. Jadi semakin lama kalian meminjam uang dengan jangka waktu yang lebih lama, maka nanti akan resiko-resiko yang akan diterima akan semakin muncul lebih besar. Karena mungkin atau ketika membayar angsuran ternyata ada kendala lain, harusnya pembayar angsuran digunakan untuk pembayaran lainnya. Selanjutnya ada jumlah sumber dana pinjaman sangat terbatas. Nah, jadi belum tentu untuk misalkan mau melakukan utang obligasi, jadi perusahaan tidak bisa mematok jumlah pinjaman ya. Jadi mungkin jumlah pinjamannya terbatas karena tidak semua uang yang ada di perusahaan bisa dipinjamkan kepada kreditur. Yang ketiga adalah utang adalah beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi kalau memiliki utang itu otomatis perusahaan akan terbebani untuk membayar kewajiban tersebut. Yang keempat adalah tanggal jatuh tempo sudah pasti dan tidak memandang kondisi perusahaan. Jadi tanggal jatuh temponya itu sudah pasti, misalkan 5 tahun ke depan, dan kondisi perusahaan ternyata pilot atau dilikuidasi atau bangkrut.
Nah, kalau kayak gitu itu ya sudah tidak memandang perusahaan lagi. Apapun keadaan perusahaan ketika sudah jatuh tempo ya harus dilunasi. Selanjutnya, nilai saham yang dimiliki perusahaan dapat berpengaruh oleh besarnya jumlah utang jangka panjang. Jadi kalau nilai sahamnya tinggi, maka mungkin bisa jadi ya ini seperti jaminan gitu ya. Jaminan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk angka. Jadi kalau nilai sahamnya tinggi, kemungkinan perusahaan itu akan memberikan pinjaman yang besar. Tapi kalau nilainya rendah, mungkin perusahaan akan memikir-mikir lagi untuk memberi pinjaman yang besar untuk jangka yang lebih panjang. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang utang wesel jangka panjang. Sebelumnya sudah dibahas ini ya, wesel ini. Oke, wesel ini dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman uang. Konsepnya sama saja dengan jangka pendek dan panjang, yang membedakan hanya jangka waktunya. Jadi konsepnya sama seperti waktu kelas 2 itu wesel ini. Cuman yang membedakan di sini adalah jangka waktunya. Kalau di sini jangka waktunya lebih panjang ya, lebih dari 1 tahun. Kalau kemarin jangka waktunya nggak sampai hanya sekitar 1 tahun saja kalau jangka pendek. Jenis wesel jangka panjang. Nah, di sini jenisnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah wesel khusus yang diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Ketika melakukan penukaran wesel dengan properti dan sejenisnya di dalam transaksi tawar-menawar, maka suku bunga tercantum dianggap wajar. Jadi di sini ada jaminan dalam bentuk properti atau barang atau jasa dalam perjanjian weselnya ini untuk penjaminannya ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan tawar-menawar dan sudah deal, maka suku bunga yang tercantum nanti akan dianggap wajar. Selanjutnya yang kedua yaitu wesel khusus pemilihan suku bunga. Jadi di sini perusahaan yang tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti dan sebagainya dan belum ada pasar tersedia untuk wesel, perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imputation dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, jadi perusahaan yang akan menentukan suku bunganya karena tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti. Jadi properti dan barang dan jasanya itu nilai wajarnya tidak bisa dinilai ya, tidak bisa diperiksa dengan baik, maka suku bunga akan ditentukan oleh perusahaan dengan metode suku bunga efektif. Jadi pemulihan suku bunganya dipengaruhi oleh yang pertama suku bunga berlaku untuk instrumen sejenis, yang kedua faktor seperti perjanjian pengikat, jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Selanjutnya yang terakhir adalah wesel buyer mortgage. Wesel dengan jaminan dokumen yang menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman. Misalkan di sini dokumennya itu berhubungan dengan properti apartemen atau gedung. Nah, itu sebagai jaminannya untuk syarat utang wesel ini. Oke, langsung kita ke contoh soalnya. Yang pertama adalah penerbitan wesel pada nilai nominal. Oke, ini ada contoh studi kasus 1. Di sini dijelaskan bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 PT Indofood menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 1 miliar dengan bunga 10% dan periode jatuh tempo 5 tahun. Bunga atas wesel harus dibayar setiap akhir tahun. PT Indofood mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Jadi yang pertama dilakukan pencatatannya adalah jurnal penerbitan wesel pada tanggal 2, yaitu kas pada wesel bayar atau utang wesel. Jadi wesel bayar itu utang wesel. Wesel tagih itu adalah piutang wesel. Jadi kita membahasnya tentang utang ya. Jadi kas pada wesel bayar sebesar 1 miliar. Lalu pada tanggal 31 Desember 2018 atau di akhir periode dilakukan namanya penyesuaian dengan jurnal beban bunga pada utang bunga.
utang bunga dihitung sebesar 10% tadi. Jadi 10% kita kalikan dengan 1 miliar, yaitu 100 juta. Lalu berikutnya di awal periode di tahun selanjutnya bunga yang sudah disesuaikan maka akan kita balik dengan jurnal utang bunga pada beban bunga sebesar 10% juga yang seperti tadi, sehingga jurnalnya adalah jumlahnya adalah 100 juta. Yang terakhir, pada tanggal 2 Januari 2019 ini akan membayar bunga pada periode tahun 2019 dengan jurnal beban bunga pada kas sebesar 10%, yaitu 100 juta. Selanjutnya, wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Oke, contoh tadi kasus 2 sekarang. Di sini pada 1 Januari 2017 PT Sukses Makmur menerbitkan wesel berbunga senilai 500 juta dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga 296.725.664. Suku bunga wesel tersebut adalah 11%. Perintahnya adalah di sini, buatlah jurnal untuk mencatat PT Sukses Makmur pada 1 Januari, 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2017. Oke, cara menjawabnya yang pertama kita harus menghitung dulu. Kita harus mencari diskonto weselnya pada periode diskontonya. Tuh. Caranya yang pertama di sini tanggal 1 Januari ya, untuk menghitung yang tanggal 1 Januari. Harga nominalnya di sini kita tahu sebesar 500 juta. Ini pada tanggal 1 Januari. Nah, ketika jatuh tempo yang akan datang 5 tahun yang akan datang, diperkirakan sudah di tengah-tengah jatuh tempo itu sudah didiskontokan. Nah, di sini jumlah diskontonya tidak tahu. Ini yang akan kita cari, dan yang sudah diketahui pada sudah jatuh tempo di 5 tahun yang akan datang, harga penempatannya adalah 296 juta sekian. Maka untuk mencari diskontonya, diskonto weselnya, kita harus selisihkan harga nominal dengan harga penempatan. Jadi 500 juta dikurangi dengan 296 juta sekian. Hasilnya nanti 203 juta sekian itu adalah diskonto wesel. Nah, diskonto. Jadi diskonto itu apa? Diskonto itu adalah potongan atau bunga yang wajib dibayarkan bagi yang menjual surat wesel sebelum jatuh tempo. Jadi sifatnya seperti beban bunga sifatnya. Oke. Lalu di jurnal pada tanggal 1 Januari yaitu kasnya masuk sebesar 296 juta sekian, itu harga penempatan. Lalu beban diskonto 203, ini beban bunga diskonto wesel pada wesel bayar 500 juta. Selanjutnya di tanggal 31 Desember yang pertama kita menghitung namanya jurnal penyesuaiannya dulu. Untuk bunganya di situ suku bunganya adalah 11%. Jadi itu yang kita hitung. 11% itu kita kalikan dengan harga penempatan. Kenapa kok menggunakan harga penempatan bukan nominal? Karena harga nominal sudah didiskontokan atau sudah dibayarkan ketika waktu periode diskonto sebagian sebesar 203 juta tadi. Sehingga yang akan dilunasi pada jatuh tempo adalah yang 296. Maka yang kita hitung suku bunganya yaitu yang 296. 11% dikali 296 juta sekian, ketemunya adalah 32 juta sekian. Maka di jurnal beban bunga pada utang bunga, di jurnal penyesuaian. Selanjutnya untuk amortisasi diskonto. Cara menghitung amortisasi diskonto itu ya didiskontokannya kan hanya satu kali dengan nominal 203 juta. Maka
kita carinya 1 kali per 5 tahun, 1 kali dalam 5 tahun, 1 per 5 dikali 203 juta dikali diskontol Weselnya, maka ketemunya adalah 40 juta sekian. Di jurnal amortisasi diskonto ini masuk penyesuaian juga, yaitu beban bunga pada beban diskonto 40 juta sekian. Selanjutnya kita ke Wesel jangka panjang. Di sini ada contoh yang pertama. PT Aneka Jaya meminjam uang sebesar 150 juta dengan menarik promes itu bunga dengan bunga 15%. Promes tersebut akan dilunasi dengan 3 kali angsuran tahunan. Jadi jurnalnya bagaimana? Yang pertama ini pada tanggal 8 Juni 2017 di sini ada pencatatan transaksi persetujuan utang Wesel ya. Jadi kas pada utang Wesel. Kasnya masuk 150 juta, dari utang Wesel 150 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 atau di tahun yang akan datang kita membayar angsuran yang pertama. Angsuran yang pertama jurnalnya adalah utang Wesel beban bunga pada kas sebesar 50 juta utang Wesel, beban bunga 22.500 dan kasnya 72.500. 22.500 didapat dari penghitungan bunga yaitu 15% dikali dengan nilai nominalnya yaitu 150 juta. Sedangkan di angsuran kedua menggunakan sisa nilai nominalnya atau sisa angsurannya yaitu 100 juta, selanjutnya sisanya yaitu 50 juta. Jadi seperti itu. Selanjutnya pembayaran angsuran Wesel tidak sama besar. Oke. Contoh selanjutnya di sini PT Putra Mandiri. PT Putra Mandiri pinjamannya harus diangsur setiap tanggal 31 Desember. Dengan demikian perhitungan untuk jumlah angsuran pokok pinjaman dan angsuran bunga adalah sebagai berikut. Oke. Jadi kita melakukan perhitungan simulasi pembayaran utang Wesel dulu, soalnya ini sama kayaknya. Jadi cara menghitungnya yaitu angsuran pokok pinjaman sebesar 120 juta. Nah ini nominalnya kurang jelas ya. Jadi di soal studi kasus 4 itu ada soal seperti ini. PT Putra Mandiri meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dengan 6 kali angsuran tahunan. Nah jadi itu soalnya. Sedangkan yang saya munculkan di SWE ini adalah soal yang studi kasus 5 ya. Makanya nominalnya nggak jelas loh, 120 tiba-tiba muncul dari mana. Itu didapat dari soal studi kasus 4 atau soal sebelumnya. Jadi di sini diketahui bahwa tadi Putra Mandiri meminjam uang sebesar 120 juta dan akan diangsur sebanyak 6 kali. Maka kita bagi 6, 120 juta dibagi 6, hasilnya adalah 20 juta. Itu adalah pokok angsurannya. Selanjutnya angsuran bunga. Nah, untuk bunganya kita kalikan dengan nilai nominalnya. 10% dikali 120 juta yaitu 12 juta, itu bunga per tahunnya. Besar angsuran tahun pertama adalah 32 juta. Nah, karena di sini adalah jumlah angsuran yang tidak sama besar, maka untuk yang pertama, jurnal yang pertama ini untuk mencatat transaksi tahun 2018 ya, tentang pelunasan tahun 2018. Utang Wesel 20 juta, beban bunga 12 juta, pada kas 32 juta. Nah, selanjutnya untuk yang tahun 2019, utang Weselnya 20 juta, beban bunganya 10 juta, dan kasnya 30 juta. Artinya, kas yang dikeluarkan untuk membayar utang di tahun 2018 dan 2019 itu berbeda. Awalnya tadi 32 juta, yang kedua adalah 30 juta. Dan seterusnya nanti akan berbeda-beda. Berbedanya itu tergantung pada
bunganya, karena penghitungan bunganya berdasarkan nilai sisa angsurannya. Yang selanjutnya, pembayaran angsuran wesel sama besar. Nah, ini ada contoh tadi kasus 7. Oke, jadi di sini pada tanggal 31 Januari 2017, PT Putra Mandiri meminjam uang sebesar 120 juta yang dibayar dengan promes berbunga 10% dan akan dilunasi dalam waktu 6 tahun. Berdasarkan kasus tersebut, maka faktor diskontonya bunga 10% periode 6 tahun adalah 4,3553. Nah, 43553 itu didapat dari mana? Didapat dari tabel PVIVA, present value of anuitas atau gimana gitu, saya lupakan. Oke, saya lanjutkan dulu. Kita cari dulu 4,3553 dapat dari mana. Nah, di sini saya sudah punya datanya. Ini nanti saya kirimkan ke kalian. Nah, ini PVIVA, present value interest factor for an annuity. Nah, caranya kita melihat untuk ke samping ini ada persentasenya, untuk ke bawah ini ada periodenya. Nah, kita cari persentase bunganya dulu. Di sini tadi persentase bunganya adalah 10%, maka yang ini mulai dari 0,9091 untuk periode 1, periode cicilan 2 kali atau 2 tahun yaitu 1,7355, untuk periode 3 2,4869, dan selanjutnya kita langsung ke periode 6 yaitu 4,3553. Jadi nanti saya kasih soal, kalian lihat di tabel PVIVA ini ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lakukan pengalokasian angsurannya. Nah, ini tadi sudah tahu jumlah tiap angsuran per bulannya yaitu sama sebesar 27.552.637. Tuh, itu jumlah angsurannya. Nah, untuk mengerjakannya kita perlu membuatkan namanya tabel pembagian bunga. Kita masukkan yang di poin A, di situ adalah saldo awal pokok pinjaman mulai dari 120 juta. Sedangkan yang poin B itu adalah angsuran tiap periodenya atau kas yang harus dibayar setiap periode. Di situ sama semua yaitu 27 juta sekian, 552 sekian. Sama mulai dari periode tahun pertama sampai tahun ke-6. Selanjutnya tingkat bunganya. Biaya bunga periode ini adalah A dikali 10%, artinya saldo awal dikali 10%. 120 juta kali 10%, 12 juta. Bunga tahun kedua yaitu 104 juta dikali 10, 4444. Hasilnya 10444. Lalu selanjutnya sampai di tahun ke-6 yaitu 2.504 sekian untuk bunganya. Berikutnya untuk bagian pokok pinjaman itu didapat dari B min C, artinya angsuran tiap periode dikurangi dengan biaya bunga. Sedangkan yang terakhir adalah saldo akhir pokok pinjaman, itu berdasarkan A min D, saldo awal pokok pinjaman dikurangi dengan bagian pokok pinjaman. Sehingga setelah kita hitung di akhir tanggal 6 di tahun ke-6 sisa akhir pokok pinjamannya adalah 0. Dan jurnalnya adalah utang wesel dan beban bunga pada kas. Utang wesel sebesar 15.552.637 dapat dari bagian pokok pinjaman. Beban bunga 12 juta didapat dari biaya bunga periode tahun ke-1, dan kas yang harus dibayarkan adalah 27.552.637 dari penghitungan jumlah angsuran tiap tahun. Oke, jadi seperti itu. Oke, sudah selesai materi untuk utang jangka panjang yang pertama, yaitu utang wesel jangka panjang. Berikutnya saya akan kasih tugas secara tertulis, nanti akan saya fotokan soalnya atau saya ketikkan dulu soalnya, nanti silakan dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan di sekolah atau di rumah. Dan pengumpulannya sama, nanti akan dikumpulkan ke GC seperti daring.
dan tenggatnya agak lama, yaitu sampai hari Kamis besok. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.